tinggi. Segini men. Minasan, domo, Yuta desu. Kembali lagi sama aku, Dharma Yuta, yang bakalan ngajakin kalian cari tahu ada makanan apa aja sih di Jepang. Di episode Nihon de nani taberu desu ka? Nah, biasanya dah rekam kan? Nah, sore-sore gini nih, Jam berapa? kok kayaknya kepala gua nggak kelihatan nggak? Nah, sore-sore gini, udah musim dingin udah mau lewat nih, udah lewat ya harusnya ya, udah lewat. Nah, sekarang udah masuk musim semi, udah pengen makan yang goreng-gorengan gitu rasanya kan, asik, enak kayaknya. Nah, hari ini aku bakalan ngajakin kalian buat makan gorengan di Jepang. Bukan tukang gorengan pinggir jalan kayak gitu, tapi kita mau makan tempura. Asik, makan tempura kita. Tapi sebelumnya, buat kalian yang pengen tahu ada makanan apa aja sih di Jepang, atau kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang, atau juga yang pengen tinggal di Jepang, atau bahkan sudah tinggal di Jepang, bingung mau makan apa? Nggak usah khawatir, nih nonton nih di sini. Jangan lupa di subscribe maksudnya. Biar nanti ada video-video berikutnya. Oke, nggak usah ngomong banyak lagi. Udah lapar nih, hujan lagi, udah mendung lagi kini hujan. Nah, hari ini kita mau makan tempura di sebuah mise atau tempat makan, yaitu namanya Ebinoya. Nah, kenapa aku milih di sini? Karena di sini dia menyediakan mentaiko tabe hodai. Apa itu mentaiko? Ya pokoknya nanti kita lihat aja di dalam. Ya udah, kita lanjut aja yuk. Kita langsung masuk aja ya. Tuh sana, itu mentaiko tabe hodai. Kelihatan nggak? Tapi sekarang kita udah ada di depan. Langsung aja yuk. Kaisen tendon. 海鮮天丼が2つ。一つと、あ、こ私は普通の天丼で。天丼で。はい。以上でよろしいでしょうか。れご飯って大盛りできます？丼の方はちょっとできないんですけどああ、なるも。ほどですね。よろしいですか。大丈夫です。はい。メニューの方はお下げしといてよろしかったでしょうか。はい。失礼いたします。 Nah, aku udah nyampe nih di dalam. Tapi kalau di Jepang itu kita nggak boleh ambil video sembarangan. Jadi kalau bikin video mau masuk ke dalam mise atau ke dalam tempat makan itu, kita sebenarnya nggak boleh sebelum kita harus dapat izin. Nah, selain itu juga kalian harus, kalau seandainya kalian mau jalan-jalan ke Jepang, mau bikin video di Jepang, itu nggak boleh asal ambil video atau ambil video muka orang tanpa izin, itu nggak boleh. Boleh ya. Nah, tadi aku udah pesennya kaisen tendon yang paling mahal. Dia paling lengkap nanti isinya, biar kita gampang reviewnya. Nah, sambil nunggu, sebenarnya tempura itu apa sih? Di antara kalian pasti udah ada yang tahu kan? Soalnya juga kan di Indonesia juga udah ada restoran-restoran Jepang yang nyediain makanan dengan menu tempura. Gampangnya kita boleh bilang gorengan deh, tapi bukan gorengan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia gorengannya ya apa yuk? Tempe goreng, tahu. apalagi pisang goreng ya. Tapi bukan itu. Kalau tempura di Jepang biasanya ebi tempura atau ikan tempura. Kalau bahasa Indonesianya udang. Ada cumi, ada gurita, bahkan juga di sini ada gorengan untuk labu, terong. Pokoknya beda deh. Ntar kita review satu-satu. Ditunggu aja, udah lapar nih. Udah datang bro. Lihat nih, kita liatin dulu. Nih. Ini kita liatin dulu. Tingginya segini men. Nggak usah nunggu lama-lama, udah lapar.
pada ngiler kan. Nah ini nih gorengan Jepang atau namanya tempura. Nah kalau tempura yang sekarang ini itu namanya tempura dong ya, atau orang Jepang biasanya bilang tendong. Kenapa dibilang tendong? Itu dipersingkat lagi dari tempura dong. Tapi dari yang kalian lihat ini bukan cuma gorengan aja, sebenarnya di sini juga ada nasinya, cuman nasinya nggak kelihatan saking banyaknya. Udah lama kita langsung sikat aja. Potongannya nggak sama. Mulai dari mana nih? Lihat nggak? Ini paling panjang nih. Nah dari menu yang aku pilih ini namanya Kaisen Tendong, itu harganya 1.200 yen. Kalau dirupiahin itu sekitar 120.000. Agak mahal sih, beli gorengan 120.000. Tapi rasanya bro, kita coba. Nah dalamnya ini tuh kita dapat ada ini rengkong. Rengkong apa sih? Cuma di Indonesia ada rengkong. Ini bahasa Jepangnya namanya rengkong, tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Nah terus yang paling panjang ini, nah ini ikan. Oh jadi bukan ikan. Anak gua kan bener Pak. Jadi review makanan tapi nggak tahu isinya apa. Kata videografernya ini namanya anago. Anago itu sejenis belut, tapi bukan unagi ya. Dia lebih kecil ya, kecil dari unagi. Kita cobain belutnya. Belut bro, belut. Itadakimasu. Bener-bener crunchy. Beda deh pokoknya. Dia kayaknya pakai tepung beras ya, lebih banyak tepung berasnya. Tapi aku nggak tahu tepung yang dipakai itu sebenarnya tepung apa. Kalau di Jepang biasanya di supermarket udah ada yang langsung jual tepung untuk membuat tempura. Benar-benar crunchy. Terus anagonya ini, belutnya ini, jujur aku sebenarnya nggak suka belut, tapi nggak ada rasa amis-amisnya. Kalau menurut aku di Indonesia belut itu masih ada rasa sedikit, ada rasa-rasa lumpur, tapi di sini mantep. Kita cobain ebinya terakhir. Yang paling enak itu pasti terakhir. Kalau kalian makan gimana coba? Yang paling enak itu di awal atau di akhir? Kita cobain rengkong. Nih rengkongnya. Nah rengkong itu baru tahu ternyata dia dari lotus. Ebinya terakhir. Kita sampingin yang paling enak. Kita cobain nasinya dulu. Itadakimasu. Bro, nasinya pulen, mantap, enak. Ditambah dari saus tempuranya ini, jadi kayaknya kayak nasi kecap, ada gurih-gurihnya. Nah, tadi yang aku jelasin di luar, apa sih itu mentaiko? Nah, mentaiko di sini kita bisa makan sepuasnya, gas free. Nih, aku liatin. Nih bro, mentaiko. Kita cobain ya. Kita cobain mentaikonya. Itadakimasu.
buat kalian yang pertama kali makan mentaiko, pasti kalian bakalan berpikir, rasanya baru. Kenapa? Karena ini adalah telur ikan dan mentah, tapi sudah dikasih bumbu. Jadi telur ikan yang ada rasa gurihnya, agak sedikit asin sih sebenarnya. Tapi buat kalian yang nggak suka, sah-sah aja, karena rasanya pasti buat lidah orang Indonesia itu adalah rasa yang aneh sebenarnya. Tapi kalau aku udah pernah makan, jadi ya rasanya ya mentaiko. Sejujurnya aku juga nggak tahu yang mana mentaiko yang enak, yang mana mentaiko yang kurang enak. Tapi kalau buat lidah orang Indonesia ini sepertinya agak sedikit milih-milih. Ada yang bisa makan, ada yang nggak bisa makan. Tergantung kalian nanti. Supnya bro, supnya. Mentaiko ditambah nasi. Sekarang kita cobain labunya. Gimana sih rasanya labu goreng? Pastilah awalnya itu dia bakalan keras kalau digigit, karena tepungnya bakalan matang duluan daripada labunya itu sendiri. Itu menurut aku, tapi lembut gila. Udah enak, udah manis, ada gurihnya, top banget deh pokoknya. Nah, sekarang baru yang paling enak. Kita coba ebinya bro. Wah, ebinya pokoknya cara gorengnya itu loh pas banget. Luarnya crunchy, ebinya itu pun nggak terlalu matang, jadi dia nggak keras, lembut banget. Gini. Terakhir ya, taruh dulu ya. Nah di sini juga disediain. Nih, ada yang tahu nggak ini apa? Ini jahe. Kenapa dikasih jahe? Karena kalau makan gorengan terlalu banyak, ingat kita perlu yang fresh. Kalau di Jepang itu jahe bro, tapi nggak enak ya sebenarnya. Pas pokoknya deh. Mungkin buat orang Jepang ini udah enak, karena kita udah terbiasa makan gorengan di Indonesia dengan minyak yang hitam kayak gitu. Tapi kalian mesti coba, kita tes jahenya dulu. Ikimasu. Boleh bungkus nggak? Boleh. Nah, jahe di tempat-tempat makan di Jepang itu juga termasuk tsukemono. Jadi dia bukan 100% rasa jahe, yaitu ada rasa manisnya, ada rasa asamnya, dan ditambah rasa jahenya juga. Pas pokoknya. Lagi sekali bro. Terakhir. Lagi mas. Habis. Belum. Udangku. Terakhir. Hai. Gochousoumashita. Oishikatta desu. Nah, gimana menurut kalian tadi rekomendasi dari aku?
Kalau menurut aku sih mantap. Kalau mau makan goreng-gorengan di Jepang, ini yang paling pas. Masalah harga, ya kalau mau pesan yang kayak tadi, ya punyanya aku emang agak mahal. Tapi sebenarnya harganya di sini itu dari 600 yen. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 60.000 rupiah lah. Ya mau gimana lagi, memang harganya seperti itu di Jepang. Tapi bro, rasanya kalian mesti cobain. Nah, udah dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa di-subscribe biar ada nanti video berikut-berikutnya. Nah, aku Dharma Yuta, sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimashita. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。